Halo ayah bunda, apa kabarnya hari ini? Kita bicarain mengenai diare akut pada anak yuk. Pernah nggak ayah bunda mengalaminya? Mungkin pernah lah ya, karena pada anak-anak diare ini lumayan sering terjadi. Dan perlu kita pelajari diare ini karena kenapa? Karena diare pada anak lumayan sering ataupun mortalitasnya atau angka kejadiannya pada anak itu lebih besar daripada pneumonia pada anak. Bahkan sampai pada penelitian beberapa tahun yang lalu didapatkan angkanya itu 42% menyebabkan kematian dibanding anak karena pneumonia. Kita bicara mengenai diare itu sekarang ya. Nah, apa itu diare? Diare adalah buang air besar pada bayi atau anak yang lebih dari 3 kali sehari. Diare ini bisa disertai dengan perubahan konsistensi feses ataupun tinja. Anak tersebut menjadi cair, baik dengan lendir ataupun darah, ataupun tanpa lendir dan darah tersebut, yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Jadi kalau feses anak kita sudah menjadi cair, baik ada darah ataupun tidak ada darah, ada lendir ataupun tanpa lendir, itu sudah kita sebut dengan diare dan berlangsungnya kurang dari 1 minggu. Nah, kalau pada bayi dengan ASI eksklusif atau bayi yang berusia di bawah 6 bulan, frekuensi BAB ataupun buang air besarnya lebih dari 3 kali kan normal. Nah, itu kita tidak sebut diare. Kapan kita katakan anak dengan ASI eksklusif tersebut diare? Yaitu apabila terjadi peningkatan frekuensi BAB-nya itu atau konsistensinya menjadi lebih cair yang menurut ibunya abnormal. Jadi menurut pengamatan ibunya ini tidak wajar, tidak normal dok katanya. Nah itu kita sebut dengan diare. Penyebabnya berbagai macam, yang paling sering memang adalah virus. Virus rotavirus salah satunya. Virus rotavirus ini apabila menyerang anak kita, maka dia bisa menyebabkan kematian yang cukup tinggi, terutama bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Kemudian juga bisa disebabkan oleh bakteri seperti Escherichia coli, Staphylococcus, ataupun Salmonella typhosa. Jamur juga bisa mengakibatkan diare pada anak. Jadi hati-hati ya bun. Kemudian yang lainnya seperti alergi protein susu sapi ataupun pemberian antibiotika terlalu lama juga mengakibatkan diare pada anak. Nah, penularannya bagaimana? Cara penularan diare pada anak yang paling sering adalah melalui fekal oral. Artinya masuk melalui mulut anak kita. Jadi makanan dan minuman yang masuk ke mulut anak kita itu sudah tercemar oleh enteropatogen yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu virus, bakteri, ataupun jamur. Juga bisa disebabkan oleh kontak langsung dengan tangan penderita ataupun tangan anak yang sudah menderita diare. Akibatnya anak kita juga bisa tertular. Kemudian barang-barang yang telah tercemar oleh tinja pasien yang mengalami diare juga mengakibatkan penularan diare. Kemudian yang secara tidak langsung melalui lalat. Lalat itu membawa di kakinya itu tentu saja membawa kotoran yang apabila hinggap di makanan ataupun minuman bisa mengakibatkan diare pada pasien. Nah, gejala klinis yang paling sering timbul tentu saja yang harus ada adalah perubahan frekuensi. Perubahan frekuensi BAB ataupun anak kita menjadi lebih encer, kemudian juga mengakibatkan mual, mual yang sering, kadang juga sampai mengakibatkan muntah pada anak-anak yang lebih kecil. Nah, karena saluran pencernaan yang diserang oleh virus diare ini, maka keluarnya tentu saja juga ada sakit perut. Nah, demam kapan terjadi? Demam kalau bisa karena infeksi virus ataupun bakteri sendiri, bisa juga karena dehidrasinya. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah kekurangan cairan pada anak. Ditandai dengan kesadaran anak mulai berubah, anak mulai rewel, mulai menangis terus, kemudian anak juga akan merasa lebih haus, minta minum terus, kelihatan anaknya rasa haus muncul. Itu tandanya anak kita sudah mengalami dehidrasi. Turgor kulit abdomen, jadi kita bisa memeriksa dinding perut anak kita apabila mulai keriput, itu kita sebut dengan turgor kulitnya sudah mulai menurun. Kemudian pada anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, di mana biasanya ubun-ubun besarnya masih terbuka, kita bisa terabat ataupun terlihat lebih cekung.
Nah, itu tandanya sudah mulai dehidrasi. Kemudian pada mata, terlihat matanya lebih cekung, air matanya tidak ada ataupun kering, anaknya menangis tidak keluar air mata, itu sudah mulai dehidrasi artinya. Kemudian bibir anak kita juga kering, kelihatan bibirnya kering, mukosa mulut dan lidahnya kering, dan pada keadaan dehidrasinya menjadi lebih hebat, anak kita mengalami sesak nafas. Sesak nafas ini bisa disebabkan karena kekurangan cairan ataupun dehidrasi dan gangguan elektrolit. Nah, pada keadaan yang lebih berat tentu saja bisa mengakibatkan shock. Nah, bagaimana pengobatannya? Pada anak-anak yang karena diarenya karena virus sebenarnya bisa sembuh sendiri asalkan tidak mengalami dehidrasi yang berat. Nah, apabila sudah mengalami dehidrasi yang sedang ataupun dehidrasi berat tentu saja memerlukan terapi ya. Terapi non spesifik ini seperti cairan elektrolit, oralit, nah itu membantu penyembuhan. Sedangkan terapi spesifik maksudnya seperti antibiotika itu gunanya adalah memperpendek lamanya diare dan memberantas penyebab. Jadi kalau penyebabnya bakteri tentu saja kita harus memberikan antibiotika. Yang paling penting dari terapi diare ini adalah pengobatan cairan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit itu saja didapatkan dari oralit, air tajin, ataupun kuah sayur yang mudah didapatkan di rumah ya. Dan pengobatan yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian makanan pada si kecil harus kita lanjutkan, tidak boleh kita stop. Nah, berapa jumlah cairan yang kita berikan? Nah, jumlah cairan yang kita berikan itu secara garis besar adalah 10 cc per kilogram berat badan. Apabila ayah bunda anaknya berat badannya 10 kilo, maka cairan oralit yang kita berikan adalah 100 cc. Kita berikan disendokkan pelan-pelan. Nah, ini anak di bawah 1 tahun bisa kita berikan 50 sampai 60 cc. Anak berusia 1 sampai 5 tahun kita berikan oralitnya 100 sampai 200 cc. Usia 5 sampai 12 tahun kita bisa berikan 200 sampai 300 cc dan usia di atas 12 tahun kita berikan 300 sampai 400 cc. Nah, untuk anak di bawah usia 2 tahun, kita tidak boleh langsung memberikan dengan dot ataupun langsung berikan 1 gelas habis, tidak boleh seperti itu ya bunda. Kita berikan pelan-pelan dengan sendok, bisa dengan sendok makan. Kecepatannya 1 sendok per menit. Nah, sampai habis cairan yang kita targetkan tadi. Kalau untuk anak yang lebih besar, baru deh kita bisa langsung berikan dengan gelas ataupun cangkir, tapi juga harus sedikit-sedikit, tidak boleh langsung habis. Nah, kalau anaknya muntah bagaimana? Kalau anaknya muntah, kita hentikan dulu. Kita beri istirahat anak kita 10 menit, kemudian kita ulang lagi dengan perlahan-lahan. Nah, ASI dan makanannya bagaimana? ASI, jika anak kita masih ASI, kita harus teruskan. Dan makanannya yang sudah kita berikan juga harus kita lanjutkan. Tapi mungkin pemberian makanan yang kita berikan sedikit-sedikit. Caranya adalah dengan small frequent. Artinya kita berikan sampai 6 kali sehari boleh. Berarti setiap 4 jam kita berikan. Dan yang paling penting kita kurangin dulu sayurnya. Jadi seratnya kita kurangi. Buah-buahan yang bisa kita berikan salah satunya pisang. Dan jangan lupa makanan yang berbumbu seperti Indomie, yang banyak bumbu-bumbu yang pedas, merica, itu kita harus tunda dulu. Nah, apabila terapi cairan yang kita berikan di rumah tadi berhasil, berarti anak kita tidak perlu kita rawat. Tidak perlu kita rawat inap di rumah sakit. Tapi apabila anaknya mengalami dehidrasi atau ada tanda-tanda dehidrasi yang kita sebutkan tadi, baik itu dehidrasi ringan ataupun sedang, kita sudah harus observasinya di rumah sakit. Nah, dengan di rumah sakit kita memberikan oralit juga, tapi cairannya adalah 75 cc per kilogram berat badan. Ya, kalau misalnya anaknya 10 kilo berarti 750 cc harus habis dalam 3 jam dengan cara pemberian tadi. Nah, apabila membaik, baru anak kita bisa kita rawat di rumah. Kalau tidak membaik, bagaimana? Ya, tentu saja kita harus rawat di rumah sakit. Nah, itu tentu saja dengan pemberian cairan infus. Nah, selanjutnya nanti dokter di rumah sakit akan melakukan pemberian tersebut. Nah, kemudian di rumah ayah bunda juga bisa memberikan zinc.
zinc sirup ataupun zinc drop. Ada tersedia di pasaran. Kalau untuk anak yang berusia di bawah 6 bulan, kita bisa berikan 10 mg sehari. Kalau untuk usia di atas 6 bulan, kita bisa berikan 20 mg sehari. Kita berikannya selama 10 hari ya Bunda, dihitung dari berak-berak encer terakhirnya. Jadi kalau hari Senin dia di hari terakhir, jadi kita teruskan sampai 10 hari kemudian. Nah, itu pengobatan diare pada anak. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencegah biar anak kita tidak terkena diare terlalu sering? Caranya adalah tentu saja kita harus memberikan ASI secara eksklusif. Kenapa ASI? Karena dengan ASI itu terdapat antibodi yang melindungi saluran pencernaan anak kita dari berbagai macam virus dan bakteri. Dan kemudian kalau anak kita bukan ASI eksklusif, tentu saja dia mengkonsumsi susu formula. Nah, dari pemberian susu formula kita pintu masuk virus ataupun kuman dari cara pengolahan dari tangan kita, air yang terkontaminasi tentu saja menjadi pintu masuk dari diare pada anak. Nah, jadi tidak ada yang lebih baik daripada pemberian ASI eksklusif. Nah, kalau anak kita sudah mendapat makanan pendamping ASI, kita harus perhatikan kebersihannya, baik dalam persiapan ataupun dari penyimpanan bahan-bahannya. Jangan sampai nanti dalam proses tersebut menjadi rentan ataupun berisiko terhadap diare pada anak. Dan yang paling penting adalah budayakan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sehabis buang air besar ataupun sebelum makan. Kita harus budayakan hal tersebut. Kemudian apalagi yang paling penting adalah vaksinasi. Sekarang sudah tersedia di pasaran vaksinasi terhadap pencegahan diare pada anak. Apa nama vaksinasinya? Yaitu vaksinasi rotavirus. Vaksinasi rotavirus kita berikan pada anak berusia 2 bulan sampai 6 bulan. Yaitu 2 atau 3 kali pemberian tergantung dari vaksin yang kita pilih. Jaraknya adalah 2 bulan. Maksimum usia 6 bulan. Nah, demikian Ayah Bunda pembicaraan kita mengenai diare pada anak. Semoga bermanfaat. Bye.